Halo, hari ini aku ada di kawasan rumah dinas Bupati Purworejo. Rencananya sih mau melihat-lihat ke dalam, mungkin teman-teman ingin tahu kayak apa sih kedalamannya. Dari literasi yang sempat aku baca, pohonnya sih kayak di bangunan di Keraton Surakarta. Pendopo atau rumah dinas Kabupaten Purworejo ini sendiri berada di sekitar kompleks alun-alun Purworejo yang cukup atau bahkan amat luas. Alun-alun sendiri seperti yang sering saya kupas menjadi lokasi istimewa bagi masyarakatnya. Saat memasuki komplek bangunan, kita akan langsung tahu bangunan cagar budaya yang ada ini. Di sisi timur ada tempat tunggu yang biasa digunakan oleh para tamu sebelum masuk ke dalam. Sementara untuk sisi barat ada pos penjagaan yang setiap saat ada petugasnya. Pagar hitam yang ada di samping itu merupakan kandang kijang yang selama ini atau beberapa waktu ini menjadi bagian dari komplek bangunan ini. Nah, ini mungkin kijangnya yang ada. Keberadaan kijang ini sendiri setelah ada Bupati Agus Bastian. Kijangnya sedang istirahat tuh, mungkin kekenyangan dianya. Agak belum sampai ke dalam banget, di sebelah sana merupakan tempat komposter sampah. Dua bangunan yang ada di sayap timur komplek pendopo kabupaten ini adalah gedung PKK dan gedung organisasi gabungan organisasi wanita. Suasananya sangat asri, sobat. Ada banyak pohon besar di tempat ini. Ada pohon alpukat. Dan di sebelah sana itu pohon kepel yang konon siapa yang makan buah kepel, air seninya akan wangi. Nah, kita mulai masuk di kawasan utama pendopo kabupaten ini, guys. Amat megah dan perubahannya tidak terlalu banyak. Konon yang bagian depan ini sebagai pintu masuk ini merupakan bangunan tambahan, tapi bentuknya disesuaikan dengan bangunan yang ada. Yuk kita masuk. Bangunan utama menggunakan kayu jati tepatnya, dengan dominasi warna hijau dengan les warna putih. Untuk kaki-kakinya ada ukiran-ukiran cantik dengan warna dominan emas. Di sebelum menjejakkan tangga kita bisa menemukan ular hijau tepat di pagar pendopo yang ada di kiri bangunan. Lumayan ngeri juga. Untuk lantai masih menggunakan tegel lama dengan dominasi warna hitam, cuman cukup mengkilat juga. Ini menunjukkan perawatannya amat bagus. Tampak kereta, lampu-lampu gebyok yang amat cantik, sobat. Ada beberapa lampu gebyok yang ada. Untuk gamelan sendiri ini bukan gamelan peninggalan lama, cuman karena juga sering dimainkan. Sebenarnya ada gamelan dari peninggalan Bupati Purworejo pertama era Cokronegoro 1, cuman keberadaannya sekarang ada di Museum Tosanaji yang ada di bagian komplek pendopo ini juga. Pentongan kayu berukir Bapak Presiden kita
Dan di sebelah sana ada Bapak Masin. Nah, ini kereta yang jarang-jarang dipergunakan. Setidaknya dalam setahun hanya keluar 1 kali saat ada peringatan Hari Jati Projo yang jatuh setiap tanggal 27 Februari. Cuman untuk keluarnya tidak tepat tanggal itu karena disesuaikan dengan pawai budaya yang ada. Nah, kalau yang bagian ini sering disebut dengan istilah peringgitan. Jadikan untuk menerima tamu resmi pemerintah Kabupaten Purworejo yang tidak bertemu dengan bupati. Biasanya tamu yang datang merupakan tamu dalam jumlah besar. Foto yang ada itu merupakan gambar lukisan RAA Cokronegoro 1. Ini pintu masuk ke rumah Pak Bupati ini, guys. Ini merupakan taman pendukung yang bikin suaranya jadi adem dengan suara air yang ada. Ada 2 kayak gini yang di samping barat dan timur. Ini yang ada di samping barat. Nah, yang ini yang airnya mati ini ada di samping timur lorong antara pendopo dengan Peringgitan atau rumah dinas. Untuk bangunan ini berada di sayap timur kompleks pendopo rumah dinas Kabupaten Bupati Purworejo. Ada beberapa bagian di dalamnya cukup istimewa juga. Suatu saat kalau ada kesempatan kita melihat sisi dalamnya seperti apa. Sekarang kita hanya lihat luarnya aja. Tempat ini menjadi garasi atau pintu keluar masuk dari Bapak Bupati, karena beliau lebih sering saat berangkat ke kantor atau pulang melalui tempat ini. Di bagian dalam terdapat pintu samping. Nah, ini ada di sisi barat, yang sisi timur juga ada pintu masuknya juga. Tempat yang tampak hijau ini dulunya pernah dijadikan tempat untuk memelihara hewan jenis harimau yang dinamakan si Kliwon. Hewan itu sendiri dipelihara di era Bupati Kelik Sumberhadi. Kalau itu Museum Desa Naji, guys. Tempat ini menjadi tempat ketiga dari Museum Desa Naji karena bangunan keberadaan pertama di era Menteri Supasdo Rustam ditempatkan di Kutarjo. Namun dalam perkembangannya dipindahkan ke dekat kantor Bupati Purworejo di sebelah selatan, menempati bekas kantor Pengadilan Negeri Purworejo. Untuk bangunan yang ini merupakan bekas kantor KPU Purworejo yang sekarang digunakan untuk kantor UPT Alun-Alun Purworejo. Di sini ini menjadi aktivitas para petugas di UPT, meskipun juga untuk tempat menyimpan benda cagar budaya yang lebih berbentuk batuan. Kalau yang Museum Desa Naji ini lebih untuk menyimpan yang berupa senjata-senjata jamnah. Di tempat itu juga gamelan peninggalan dari RAA Cokronegoro 1 disimpan. Oke, sampai sini dulu kita mengulas atau mengunjungi rumah dinas kantor Bupati Purworejo, sebuah bangunan cagar budaya yang lancak untuk dikunjungi juga saat berlibur di Purworejo. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purworejo sendiri, Agung Wibowo, mengatakan bahwa jika tempat ini tetap bisa dipergunakan untuk dikunjungi karena ada Museum Desa Naji, sedangkan untuk bisa ke pendopo rumah dinas ini harus ada izin dari pihak keamanan yang ada. Oke, sekian dulu dari kami. Sampai jumpa dalam ulasan berikutnya.